Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengar. Baiklah, kali ini kita akan membicarakan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, Pancasila sebagai dasar negara akan menghasilkan identitas bagi negara kita. Ya, kita harus memahami dulu nilai apa yang ada di situ, kapan itu berada, dari mana itu berasal. Ya, baik. Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Bung Karno, ketika menggagas sebuah ide untuk identitas negara. Ya, perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Ya, perenungan tentang nilai-nilai filosofis dari bangsa kita didiskusikan sejak sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila oleh PPKI. Ya, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Ya, jadi nilai-nilai yang ada itu berdasarkan nilai perenungan para individu dulu, para pendiri bangsa dulu. Bung Karno, Muhammad Yamin, Bung Hatta, dan lain sebagainya. Ya. Mereka secara individu merenungkan dulu nilai-nilai apa saja yang dibutuhkan bagi negara kita, nilai-nilai apa saja yang sudah ada menjadi dasar dari identitas negara kita sendiri. Karena untuk identitas lebih mudah dan lebih baik kita menggunakan apa yang sudah ada dan itu pun baik, kalaupun itu baik. Dan ternyata nilai-nilai yang sudah ada dan mengakar pada nilai-nilai luhur kita itu sudah sangat baik. Makanya mereka meramu dulu tuh masing-masing secara individu. Jadi tidak langsung muncul sila pertama keturunan Nama Esa, sila kedua kemanusiaan dan adil dan beradab. Tidak itu dulu. Tapi renungan-renungan berdasarkan nilai-nilai yang mereka miliki, persepsi mereka terhadap sesuatu, nilai-nilai apa yang ada dari pengetahuan dan pengalaman mereka secara individu dulu. Ya, kemudian itu disampaikan di sidang-sidang BPUPK, PPK, ya, yang mereka renungkan bersama akhirnya oleh para pendiri bangsa itu. Direnungkan bersama dulu. Dari apa yang sudah mereka pikirkan, mereka renungkan baik-baik bersama-sama, agar apa? Agar nilai itu bisa continue. Jadi nggak langsung ada. Mereka mencapai musyawarah untuk mufakat dulu, untuk menghasilkan nilai-nilai penting dalam Pancasila yang kita kenal sekarang. Ya, dan itu merupakan proses yang sangat panjang. Ya, ada banyak orang-orang yang mempengaruhi pemikiran tentang Pancasila ini. Ya, ada Notonagoro, ada Suryanto Pospowardoyo, ada Sastra Prateya, ya, dan termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi dalam sidang BPUPKI dan PPKI itu tidak satu dua orang yang menghasilkan pemikiran itu, banyak. Itulah hebatnya para pendiri bangsa kita itu, mereka menerima masukan dari berbagai macam pihak untuk menyempurnakan pemikiran mereka. Ya, karena mereka sudah sadar bahwa secara filosofis nilai-nilai itu bersifat berubah. Kalau mereka tidak terbuka terhadap sesuatu, mereka tidak akan mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita mau mencapai sesuatu yang lebih tinggi, terimalah nilai-nilai atau pemikiran orang lain untuk menambah pemikiran kita.
Selama itu positif dan dapat menambah pemahaman kita, pengalaman kita terhadap sesuatu, maka itu akan membantu kita untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ketika memikirkan nilai-nilai utama dari Pancasila itu. Ya, dan mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis karena mata kuliah pendidikan Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Ya, jadi kita terbuka dulu nih, jangan kritis dulu. Kebanyakan orang tuh kritis dulu. Padahal lihat para pendiri bangsa kita. Mereka terbuka dulu. Mereka menyampaikan dulu apa yang mereka pikirkan terhadap nilai-nilai bangsa kita yang mereka pikirkan secara pribadi, sampaikan dulu. Menurut saya, ini loh dasar negara kita. Menurut saya, ini loh kira-kira dasar negara kita. Menurut saya, ini loh. Gitu. Kemudian mereka terima dulu informasi yang berbeda itu. Mereka pelajarin dulu informasi yang berbeda itu, baru mereka menyampaikan kritiknya. Jadi makanya sidang BPOPK, IPPK itu tidak sekali dua kali, berkali-kali mereka ada sidang. Karena apa? Dalam sidang pertama mereka menyampaikan dulu, kemudian mereka menilai dulu dari yang lainnya. Udah informasi udah dapat nih dari Bung Karno ini, dari semua ini, dari yang lain begini, dari nasionalis begini, dari pemikiran begini. Oke, kita pelajarin dulu tuh. Ya, pelajarin dulu yang pengennya muslim semua kayak gini, yang ada nasionalis gini, yang ada agamis seperti ini, pelajarin dulu. Nggak langsung mengkritik itu, nggak boleh. Enggak. Tapi mereka pelajarin dulu. Pelajarin dulu pemikiran orang lain, pelajari dulu. Karena bisa jadi pemikiran orang itu bisa menambah kemampuan kita, informasi kita, pemahaman kita terhadap sesuatu, agar kita mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ya, setelah mereka mempelajari dulu, merenungkan kembali, memahami kembali, mencari informasi lebih tentang pemikiran orang lain untuk menambah penilaian mereka terhadap informasi yang disampaikan, baru dalam sidang berikutnya mereka sampaikan lagi pemahaman mereka terhadap itu. Menurut saya seperti ini. Dari apa yang telah saya dapatkan bahwa pandangan Anda seperti ini, seperti ini, seperti ini, menurut saya harus dirubah atau harus saya berikan saran. Begitu. Jadi proses kritik di sini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu yang berdasarkan landasan filosofis. Ya, kita punya kemampuan sendiri untuk mempersepsi sesuatu, memang itu kemampuan dasar manusia. Tapi dalam mempersepsi sesuatu, alangkah lebih baiknya kita pelajarin dulu pemikiran orang lain yang ingin kita kritisi. Bisa jadi pemikiran orang lain itu jauh lebih baik daripada pemikiran kita ternyata. Daripada kita malu, kita mau kritisi sesuatu yang jauh lebih baik, mending kita menilai dulu. Kita pelajari dulu kalau kita mau mengkritiki sesuatu. Ketika kita mau mengkritis peraturan pemerintah misalnya, kita pelajari dulu dengan baik peraturan itu. Karena nilai-nilai Pancasila dibentuk secara filosofis dengan cara seperti itu. Para pendiri bangsa kita itu tidak menilai sesuai dengan persepsi mereka pribadi saja, tapi mereka menangkap informasi dari yang lain. Mereka menerima informasi yang lain, kemudian mereka pelajari lagi. Ya, kalau mereka tidak terbuka seperti itu, tidak akan pernah menghasilkan kesepakatan. Ya, jadi kesepakatan atau nilai bersama akan kita capai ketika orang dan semua orang yang itu menerima pemikiran, pemahaman, pengetahuan, pola hidup, budaya orang lain untuk kita pahami agar kita bisa bersama dan bersatu. Jadi musyawarah untuk mufakat bisa kita capai berdasarkan contoh yang kita dapatkan dari para pendiri bangsa membuat identitas bangsa kita yaitu Pancasila. Dengan cara apa? Dengan cara menerima atau terbuka dengan berbagai macam pengetahuan pemikiran orang lain. Dan terus mencari. Sebelum kita menerima, kita pikirkan dulu, kita renungkan kembali. Kita pikirkan kembali agar kita mendapatkan kelebihan, makna yang baik bagi diri kita untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Ya, itu yang diharapkan. Ya, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Ya, filsafat suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Ya, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Ya, jadi filsafat ini memiliki banyak arti ya. Manusia bisa menilai sesuatu tanpa eh, mencari atau menerima pembuka pemikiran orang lain, ya, dengan kepercayaan dia pribadi. Bisa, bisa. Tapi apakah proses tersebut bisa menghasilkan nilai gambaran yang secara menyeluruh? Belum tentu. Karena kita hanya melihat sudut pandang kita saja menilai sesuatu. Tapi kita bisa mencapai pandangan yang menyeluruh kalau kita bisa terbuka dengan informasi yang lain, dengan sudut pandang dan titik berdiri yang lain. Ya, segampang kita harus bisa memahami. Contohnya begini, kita berada di satu titik berdiri dan teman kita titik berdiri yang berseberangan. Kemudian di lantai kita itu ada angka 9. Kepalanya berada di teman kita, bawahnya ada di kaki kita. Kemudian dengan gambar kita, ini 9, tapi teman kita yang di sana dengan sudut pandang dan titik berdiri yang lain, dia bilang, enggak kok, saya melihatnya ini 6. Tidak bisa, kamu yang salah. Saya jelas-jelas melihat ini 9. Enggak, kamu yang salah. Saya jelas-jelas melihat ini angka 6. Kalau masing-masing tidak mencapai, tidak bisa menerima titik berdiri orang lain, akan terus ribut mereka. Yang satu ngomong 9, satu ngomong 6. Yang harusnya terjadi adalah menerima dulu. Coba yang ngomong 9 kenapa? Titik berdiri kalian di mana? Kenapa bisa ngomong 9? Oh, memang benar. Dari titik berdiri kamu itu 9. Kemudian yang 6. Bagaimana? Kenapa kamu bisa mengatakan 6? Titik berdiri kamu bagaimana? Ketika sudah mendapat informasi itu, kita ramu, oh ternyata benar. Memang benar apa yang kamu katakan itu 6. Jadi kesimpulannya adalah angka yang berada di depan kalian itu tergantung pada titik berdiri kalian masing-masing. Tidak ada yang salah. Hanya perlu memahami pola pikir masing-masing. Nah, filsafat menuntun kita mencapai itu. Kalau kita terbuka pada orang lain, maka gambaran yang kita dapatkan akan menyeluruh. Akhirnya, yang menilai 6 itu mendapatkan pandangan tentang yang menilai 9, yang menilai 9 akan mendapatkan pandangan nilai 6. Pengetahuannya bertambah, pengalamannya bertambah, dan cara dia menilai seseorang itu pun akan bertambah. Jadi ketika nanti dia akan bertemu sesuatu yang memiliki dua sudut pandang, dia tidak akan langsung menilai. Dia akan mempelajari dulu. Kenapa si A ngomong segini, kenapa si B ngomong segini. Jadi proses kritik yang dia sampaikan akan jauh lebih baik dibandingkan dia di awal tanpa menerima pemahaman orang lain. Karena pengalaman kita mencapai sesuatu akan membuat kita lebih dewasa dalam menilai. Jadi kita udah pernah pengalaman nih ribut sama orang hanya karena angka 6 dan 9. Ketika kita lihat orang lain pun ribut dengan sesuatu yang mungkin sama, contohnya gedang, ya orang Jawa ngomongnya pisang, orang Sunda ngomong pepaya. Ribut tuh, enggak gedang tuh pisang, gedang tuh pepaya, enggak gedang tuh pisang, kata orang Jawa. Enggak kok gedang itu pepaya. Karena kita udah pernah punya pengalaman untuk dalam hal tersebut, angka 9 dan 6, kita dalam menyelesaikan masalah
kedua orang teman kita misalnya lagi ribut masalah gedang, kita bisa menilai dulu, tunggu sebentar, jangan ribut dulu. Nih, saya mau mengkritiki nih masalah gedang ini, tapi saya mau tahu dulu, menurut kamu gimana nih orang Jawa, gedang itu apa ya? Menurut kamu orang Sunda itu gedang itu apa? Oh, jadi karena perbedaan makna budaya, karena beda pengetahuan dan informasi tentang gedang ini menghasilkan konsep yang berbeda. Kalian berdua nggak salah, katanya pun nggak salah. Tapi menurut pandangan saya nih, ya, dari apa yang telah kalian berikan informasi pada saya, bahwa kalian berdua tuh nggak salah, tidak ada yang salah. Karena maknanya juga sudah berbeda. Makanya jangan saling menyalahkan. Coba kalian saling menerima. Ya, kata menurut harus mengerti dulu kalau kata orang Jawa, gedang itu pisang. Kalau kata orang Sunda, gedang itu pepaya. Setelah kita tahu, kita nggak boleh ribut. Karena apa? Karena kita sudah memahami bahwa maknanya saja sudah berbeda, meskipun katanya sama. Ya, jadi kita menilai atau mengkritik sesuatu berdasarkan informasi. Jangan tiba-tiba kita lihat teman kita lagi ribut terus kita eh, mendukung salah satu tanpa kita mempelajari dulu kenapa mereka ribut. Itu bukan mengkritik itu. Itu namanya menambah masalah baru. Alangkah lebih baiknya sebagai mahasiswa kita tidak boleh langsung ikut-ikutan. Tapi coba dulu menilai. Kenapa yang mereka berdua ribut? Apa yang mereka peributkan? Siapa tahu saja, seperti tadi, masalah gedang tadi. Maknanya mungkin berbeda. Katanya sama. Dan sering kan terjadi seperti itu. Dan entah kenapa hanya karena masalah satu orang, remaja-remaja sekarang malah senengnya ribut ikut tawuran. Tapi mereka sendiri mungkin belum tahu apa sih masalahnya. Kalau masalah itu bisa kita selesaikan dengan lebih baik, kenapa kita harus selesaikan dengan fisik? Dengan mengganggu orang lain, mengganggu ketenangan orang lain. Kita kalau tawuran kan merusak fasilitas publik mungkin, yang pasti mengganggu ketenangan orang. Kita aja hidup nggak mau diganggu, kok malah kita mengganggu orang? Aneh. Kita hidup mau tenang, kok kita malah mau ketenangan orang lain? Kita pun barang kita nggak mau dirusak, kenapa kita mau merusak punya orang lain? Makanya pola berpikir filsafat, filsafat itu harus dimiliki oleh semua mahasiswa. Ya, jadi sebelum kita menilai sesuatu, kita terima dulu informasi untuk menilai itu, untuk memperkuat kritik kita terhadap sesuatu itu. Seperti dari gedang tadi. Kalau mahasiswanya nggak mau nerima kritikan, dah kamu, wah aku orang Sunda juga, bener gedang itu pisang, gedang itu pepaya kata orang Sunda. Datang lagi temennya yang orang Jawa, enggak, teman saya yang bener gedang itu pepaya, wow, pada datang-datang jadinya kan. Tidak ada yang berusaha mengkritik untuk menyelesaikan sesuatu, yang ada menambah keributan. Coba kalau masing-masing kayak tenang dulu, kita tengahi dulu ya. Apa nih masalahnya? Oh, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Oh, begini nih jalan tengahnya. Itu disebut apa? Musyawarah untuk mufakat. Jika sesuatu itu tidak bisa diselesaikan, semua sesuatu itu tidak perlu diselesaikan dengan fisik, dengan ribut, ngapain? Dengan tawuran kita tidak akan bisa mencapai sesuatu kok. Hmm, emang mau menganggap hebat, jagoan gitu. Dengan menyiksa orang misalnya. Dengan melukai orang, kamu mau disebut jagoan. Hmm, nggak bisa. Ya, seorang kesatria itu tahu bahwa pedangnya itu sangat tajam. Pedangnya itu bisa jadi membunuh orang, menyakiti orang. Dan seorang kesatria pun akan tahu jika masalah itu bisa diselesaikan tanpa dia harus menarik pedangnya dari saruknya, alangkah lebih baiknya kita selesaikan dengan baik-baik. Karena dia tahu kalau pedangnya ini
dapat menyakiti orang lain. Itu seorang kesatria. Bukan serampangan dia nebasin orang tanpa dia berpikir. Itu bukan kesatria itu. Kalau nebas-nebasin orang tanpa berpikir itu. Kayak orang-orang tawuran gitu kan. Anak tawuran dia melukai orang lain tanpa dia berpikir siapa yang dilukai, nanti apa yang dilukai dia, kalau bisa dia selamat. Kalau bisa dia luka terus mati, terus gimana? Nah, kalau tawuran tanpa berpikir tuh gitu. Melukai orang tanpa berpikir tuh gitu. Ya sama aja ke orang apa ya? Bukan bukan kesatria gitu. Ya lebih kayak dianggap kayak orang gila kayaknya ya. Melukai orang lain tanpa berpikir itu. Ya. Jadi Pancasila itu ada karena ada nilai-nilai yang dihasilkan dari para pendiri bangsa kita itu menerima pola pikir orang lain untuk menghasilkan kritik dengan tujuan apa? Membangun semuanya, memberikan saran dan kelebihan. Karena tujuan mereka bukan buat ribut. Yang terpecah menjadi agamis dan nasionalis itu bukan buat ribut. Mereka tuh pengen mencapai sebuah kesepakatan yang sama kok. Hanya mungkin waktu itu pandangan mereka berbeda, tapi mereka saling mempelajari kan. Yang agamis mempelajari pandangan nasionalis, yang nasionalis mempelajari pandangan agamis. Akhirnya mereka bisa bersatu kok. Muncullah nilai Pancasila yang kita ketahui sekarang. Muncullah Pancasila, sila pertama. Ketuhanan Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, sila ini tidak akan pernah muncul kalau para pendiri bangsa kita itu tidak memiliki konsep berpikir filsafat. Ya, konsep berpikir berpikir filsafat itu mereka semua mengkritiki berdasarkan pola pikir yang mereka dapatkan untuk mencapai solusi yang lebih baik, bukan malah mencapai masalah baru. Tidak, mereka mencapai sesuatu yang lebih tinggi kan, mereka pengen kesepakatan yang lebih tinggi buat semua orang ya, dapat memayungi semua orang seperti kita Pancasila sekarang ini. Hanya proses berpikir filsafat ini baru kita capai sebagai seorang mahasiswa, baru dapat kita capai kalau misalnya kita terbuka nilai-nilai yang logis, gambaran secara keseluruhan kita dapatkan, baru kita bisa menilai, baru kita bisa memberikan solusi. Ya, jangan hanya mengkritik tanpa solusi. Kalau kita mengkritik tanpa solusi, kita namanya nyari ribut. Tapi kalau kita mengkritik dengan solusi, kita namanya menengahi semua untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Contoh kayak gedang tadi. Oke, nggak usah ribut karena sama-sama berbeda pandangannya. Daripada kita pakai kata gedang, udah kita pakai kata-kata masing-masing saja yang kita pahami bersama. Orang Jawa pakai kata pisang, orang Sunda pakai kata pepaya. Nah, itu solusinya kan. Jadi udah berbeda tuh katanya, udah nggak sama lagi. Nah, itulah yang diharapkan. Akhirnya apa? Akhirnya orang Sunda sama Jawa nggak ribut lagi. Justru mereka maling bergabung. Oh iya, iya. Oke baiklah. Kamu mau menjelaskan pepaya, aku bantu deh. Kamu mau menjelaskan bisa, aku bantu. Jadi saling bantu. Jadi ilmu itu jadi menambah nilai yang baru. Jadi mengkritik dengan menghasilkan solusi. Itu yang diharapkan. Itu yang menjadi uh, proses yang dimiliki oleh mahasiswa. Seperti hanya Pancasila sekarang. Secara filsafat, Pancasila tidak akan pernah ada kalau para pendiri bangsa waktu itu tidak menerima atau terbuka dengan pemikiran orang lain. Ya justru mereka akhirnya sadar bahwa kekuatan mereka itu ada karena perbedaan. Coba kalau mereka tetap kekeh tidak mau menerima, mungkin sampai saat ini kita tidak tahu bagaimana yang terjadi. Tapi karena mereka sudah tahu, oh iya ya, seperti ini. Oh iya ternyata begini. Oh begini begini. Oke, baiklah. Karena pemikiran seperti ini, kita akan menghasilkan ini. Ya, jadi eh, sekumpulan masalah bisa kita selesaikan dengan baik kalau kita mau terbuka pemikiran. Ya, jangan dulu menyalahkan sebelum kita memahami sesuatu.
Ya, ingat, manusia telah memperoleh kekuatan yang baru besar berdasarkan sains dan teknologi. Dan manusia juga telah mengembangkan bermacam banyak teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenyamanan hidup di dunia ini kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, manusia pun bertambah kegelisahan, bertambah atau berbeda cara memaknai hidup. Apa yang harus mereka tempuh, bagaimana cara mereka menempuhnya. Dengan pola pikir teknologi yang hanya menghasilkan hasil, kita tidak pernah belajar prosesnya, akhirnya kita terbiasa dengan hasil. Contohnya apa? Contohnya ada nilai. Nilai, orang pengen, aku pengen dapat nilai 100. Tapi dia nggak berpikir dulu bagaimana usahanya untuk mendapatkan nilai 100 itu. Ketika nanti didapat nilai yang dia tanyakan apa? Nilai 100-nya. Pak, kenapa ya nilai saya kok kenapa teman saya A? Padahal harusnya dia bertanya dulu, kenapa ya teman saya dapat A, saya dapat E? Apa yang kurang dari saya? Oh, ternyata teman saya ngumpulin tugasnya dua, saya cuma satu. Teman saya ngerjain kuisnya 14 misalnya. Saya cuma ngerjain tiga. Nah, untuk mendapatkan nilai yang sama dengan dia, saya harus penuhi semuanya agar saya dapat A. Nah, begitu dong. Ya, prosesnya yang kita pelajari, yang kita lihat itu prosesnya, bukan hasilnya. Karena proses yang baik akan menghasilkan hasil yang pasti baik. Ya, karena proses berpikir filsafat itu mempelajari prosesnya dulu untuk menghasilkan sesuatu yang baik, bukan hasilnya dulu. Ya, prosesnya kita pelajari. Baru kita mengkritik kan. Ya, baru kamu bisa nih, oh Pak, maaf Pak, saya nilainya E nih, saya pengen dapat nilai A. Dari apa yang saya dapatkan, saya kurang kuis sekian, kurang tugas sekian. Bagaimana Pak ya? Kan enak saya nanti memberikan nilai lebihnya. Jadi bukan Pak ngotot-ngotot gitu. Karena saya pun punya data, mahasiswa yang lain pun punya data, kenapa dia dapat nilai A? Jangan pernah memaksakan. Ketika ketika kita tidak mencapai, kita tidak mau melewati proses, udah kita meminta nilai yang lebih tinggi, kayaknya nggak masuk akal deh. Ya, karena nilai yang kita kenal dengan contohnya Pancasila sekarang itu berdasarkan proses yang sangat panjang dari sidang BPUPKI pertama sampai ke PPKI. Proses itu nggak tiba-tiba cling-cling ada, enggak. Itu semua proses dan dan sebagai mahasiswa kita harus memahami kalau sesuatu itu harus mencapai kebaikan dengan proses yang baik. Manusia pasti berbeda-beda, ya, tapi kita bisa mengusahakan yang terbaik bagi diri kita. Kok yang lain bisa tapi kok saya tidak bisa? Padahal konsep kuisnya sama. Kita tinggal baca. Nggak bisa baca, kita ngobrol sama teman kita. Menurut kamu Pancasila sebagai sistem filsafat itu apa ya? Aku nggak ngerti nih. Coba jelasin dong. Ya, bisa kan? Banyak cara untuk mencapai proses itu. Untuk menjalani proses itu banyak cara. Dan sebagai mahasiswa yang memahami Pancasila yang kita kenal ini sebagai hasil dari proses yang baik, kita pun harus mencapai proses itu dulu. Kita jalani proses itu dulu. Dalam kita menilai sesuatu, kita pelajarin dulu. Sebagai para pendiri bangsa kita dulu, dalam menilai sesuatu, mereka tuh mempelajari dulu, baru mereka menilai. Dan mereka pasti memberikan solusi. Ya, jadi coba ngasih solusi. Contohnya gini masalah nilai tadi. Pak, saya nilainya ini, Pak. Ya, saya kurang kuis sekian, kurang tugasnya satu, Pak. Apakah Bapak bisa memberikan saya nilai tambah? Nah, itu solusinya. Dengan tugas tambahan, Pak. Karena kuisnya tidak bisa diulang lagi, Pak.
Tugasnya sudah saya sampaikan, sudah saya kirimkan. Tapi kuisnya nggak bisa. Apakah Bapak bisa membantu saya dengan memberikan saya tugas tambahan untuk menggantikan proses yang sudah lalu agar saya dapat mendapatkan nilai yang lebih baik? Jadi dari proses kalian memahami proses itu, menilai proses itu, kalian memberikan solusi. Jangan tiba-tiba, Pak saya mau dapat nilai A, saya nggak ngerjain kuis dan tugas karena saya sibuk kerja. Itu bukan solusi. Apa yang mau saya kalian kritiki coba? Sebagai mahasiswa yang memahami bahwa Pancasila saja itu merupakan hasil dari proses berpikir, menilai, memahami pola pikir orang lain dalam waktu yang sangat panjang agar mendapatkan nilai yang sekarang kita miliki sebagai Pancasila. Jadi mulai pahami prosesnya. Ada kuis yang harus kalian kerjakan, kerjakan. Tugas yang harus kalian kerjakan, kerjakan. Ada UTS, ada UAS. Silahkan penuhi semua prosesnya. Kalau nanti kalian ada sesuatu yang kurang, silakan hubungi dosennya, minta tugas tambahan untuk menutupi itu. Agar apa? Agar kalian bisa mencapai nilai yang lebih baik dengan proses yang sama. Jangan tiba-tiba saya sibuk kerja, jadi saya malas untuk mengerjakan kuis dan tugas nggak bisa. Karena apa? Semua nilai itu adalah sistem. Ya, kalau itu tidak terpenuhi, bagaimana menilainya? Kan begitu ya. Oke, nikmatin karena Pancasila itu adalah sistem juga, identitas negara juga. Ya, terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan, tidak ada niat untuk menjatuhkan atau menghina organisasi atau orang tertentu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.